kenaikan yang 5% itu ya. Ini yang langsung merasakan dampaknya, yang tahu persis adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu jangan menggerutu kepada suaminya ya. Suaminya udah panas-panasan di sini hari ketiga dan sudah berusaha. Dan kalau bapaknya belum terpanggil untuk ikut sama, mohon dibisikkan sambil tidur malam nanti, Pak, kapan lagi Pak? Gitu. Bapak dan Ibu, kami ulangi yang masih di belakang, yang duduk-duduk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan Krakatau Steel Group. Masih semangat? Masih sehat? Ya, apalagi yang masih muda-muda seperti itu ya, masih sehat. Saya baru umur 17 tahun aja masih hari ketiga non-stop ya, dan alhamdulillah dibantu oleh para orator-orator yang handal, dan kita sudah bisa mencapai pada hari ketiga ini dengan kondisi masih sehat walafiat. Kalau saya lihat dari sebelah sini, jumlah kita lebih banyak dari kemarin. Ini belum berhitung absen ya. Alhamdulillah, ya. Berarti semangatnya meningkat terus. Betul, semangatnya masih meningkat terus dan kita ditindak oleh kendor. Terima kasih semua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa 2 hari yang lalu, saya selalu menyapa aparat keamanan kita yang sudah siap dari pagi tadi. Saya datang jam 6 lebih sedikit ya di sini bersama Pak Katemin, dan aparat keamanan yang menjaga keamanan kita sudah siap di tempat. Nah, jadi terima kasih Bapak dari Kodim, dari Koramil, Bapak-bapak polisi, internal security. Ya, kita tetap seperti kemarin mengharapkan secara kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Amin. Pak Daeng, Pak Leo, lihat ini kondisi lebih banyak dari kemarin. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, baiklah kita sama-sama mulai acara ini. Kami akan menyampaikan keseluruhan acara pada pagi hari ini, yaitu yang Lagu Perjuangan Maju Tak Gentar oleh peserta aksi. Kemudian yang ketiga, orasi dari Pak Leopold Sitompul. Dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh Pak Yosep KS. Yosep ya, Yosep. Disambung. Kemudian yang berikutnya orasi dari Bapak Tio Mulyono. Yang berikutnya adalah lagu Syukur. Yang berikutnya juga ada orasi berikutnya dari Pak Uus Kusmana. Dan yang terakhir selingan lagu Senam Mau Mere, orasi terakhir dari Bapak Dedi Hindardi, penutup doa oleh Bapak. Ya, Oke. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagai orang muslim atau orang yang beriman, kita dahului dulu acara kita ini supaya mendapat berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Kusumo. Kepada Bapak Ali Kusumo, mohon maju ke depan. Ya, ini dia. Ini dia Pak Ali Kusumo yang gede, tinggi dan ganteng. Ya, subhanallah. Ya. Baik, kita persiapkan dulu, ada permintaan khusus karena sudah mendapatkan suatu bisikan, suatu petunjuk bahwa ada satu ayat yang harus dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami berdoa bersama, marilah kita dengarkan firman-firman Allah. Berikut ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Baiklah, kami coba membacakan artinya. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, sehingga Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan jangan engkau katakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati, namun sesungguhnya dia itu hidup di sisi Tuhannya dengan bahagia, namun engkau tidak menyadarinya. Dan sungguh kami akan mengujimu dengan kekhawatiran harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beritakanlah bagi mereka yang sabar. Amin. Yang bila mendapatkan musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kami ini milik Allah dan sungguh kami akan kembali pula kepadanya. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah dan mendapatkan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Demikian surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Marilah kita awali doanya dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita tundukkan kepala kita, kita tengadahkan kedua tangan kita,
Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan permohonan kita ini diijabah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, yang memiliki kerajaan langit, kerajaan bumi, semua dalam genggaman-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jadikanlah kami ini termasuk hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul, alhamdulillah masih Engkau beri kesempatan ya Allah. Mudah-mudahan sisa usia kami ini masih Engkau beri keberkahan ya Allah. Ya Allah, kami ingin lebih mendekatkan diri kepadamu, istiqomah menuju husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan apa yang menjadi tuntutan kami, yaitu 5%, mudah-mudahan direksi PT Krakatau Steel Engkau lembutkan hatinya, sehingga apa-apa yang kami harapkan bisa terlaksana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan akhir hidup kami ini husnul khatimah ya Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, terima kasih Pak Ali Kusumo yang telah memimpin doa dan kita aminkan semua. Mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, setelah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada posisi dan kondisi kita di sini adalah untuk menuntut dikembalikannya hak pensiun kita yang dirampok oleh PT Krakatau Steel. Setuju? Ya. 5%. 5%. 5% kembali, harus kembali ya, sampai hari kapanpun kita akan tetap laksanakan usaha-usaha kita. Dan pada periode pertama ini 5 hari, berarti ini hari ketiga, 2 hari lagi kita lakukan di sini. Tidak peduli apakah akan dipanggil atau dijemput oleh BUMD Krakatau Steel, kita tetap akan menampakkan diri sini, meramaikan daripada gelanggang tempat kita berorasi di sini, dan kita dengan penuh semangat. Untuk itu mari kita sambut, kita buka lagi dengan lagu Indonesia Raya Pak Katemin untuk kita ikuti bersama. Dan ini akan membangkitkan semangat kita semua, supaya kita tidak lesu, supaya kita tidak lemah meskipun dalam kondisi yang sudah mulai sepuh. Iya Pak, ya. Monggo Pak, kita berdiri semua Pak untuk sama-sama nyanyikan lagu Indonesia airku, tanahku, marahku, Aku ini jadikanku hidupku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kita adalah generasi penerus dari pendahulu-pendahulu kita yang telah memimpin atau berjasa penuh di Krakatau Steel, yaitu Bapak-Bapak pimpinan Krakatau Steel yang sebagian besar saat ini sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan jiwa mereka atau roh mereka atau masih terngiang-ngiang mendengarkan lagu-lagu kita ini, dan mudah-mudahan sebagaimana Bapak dan ketahui bahwa dana pensiun Krakatau Steel itu didirikan atau dibentuk oleh mereka atas pemikiran mereka, para pendahulu kita yang sekarang tadi saya sudah katakan kebanyakan sudah meninggal dunia. Nah, pada saat pembentukan itu sudah terpikir oleh beliau bahwa kalau tidak ada kenaikan otomatis 5%, maka gaji pensiun Krakatau Steel itu pada akhirnya akan masuk pada fase 0. Ya, sehingga dibuatlah oleh mereka, dirancang oleh mereka harus ada kenaikan yang otomatis setiap tahun sehingga bisa mengeliminir dari dampak perkembangan atau kenaikan harga barang itu ya. Nah, ini yang kita usahakan untuk tidak diambil alih atau dihapus oleh pejabat Krakatau Steel sekarang ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu bahwa kenaikan 5% itu sudah dihapus atau sudah diambil alih atau ditiadakan pada 2019 akhir. 2020 sudah tidak ada lagi. Nah ya, kalau Bapak membaca bahwa PDP, DPKS bahwa di 2020 itu sudah tidak ada lagi. Gantinya apa? Nah, PPKS, pengurus PPKS bersama dengan SKKS itu berusaha waktu itu untuk supaya penghasilan atau take home pay daripada karyawan pensiunan tidak berkurang, meskipun di PDP tidak atau dihapuskan oleh pimpinan Krakatau Steel ya. Itulah yang namanya diambilkan dari ad hoc yang Bapak nikmati selama 2 tahun 2021, 2022 sampai Desember 2022. Kenapa sampai tidak 2025? Karena dijanjikan atau diprediksi oleh pimpinan Krakatau Steel waktu itu bahwa 2023 keuangan DPKS akan positif. Ya, ternyata tidak. Gagal. Semua usaha yang dilakukan oleh pimpinan Krakatau Steel saat itu berakhir dengan kegagalan. Sehingga tidak mampu untuk membantu atau meniur kewajiban Krakatau Steel sebagai pendiri DPKS untuk menstabilkan RKD, rencana kecukupan dana dari DPKS supaya bisa melanjutkan kenaikan 5% itu ya, supaya tahu aja. Jadi selama 2 tahun itu kita sudah makan bukan lagi hak kita yang 5%, tetapi sudah diganti dengan ad hoc ya, atau sementara, bantuan sementara yang nilainya setara dengan 5%. Ini dulu yang perlu diketahui supaya kenapa kita berdiri di sini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah dipikirkan oleh para pendiri kita, pendahulu kita dulu, supaya yang dia telah menciptakan atau melaksanakan, mengusulkan supaya setiap tahun gaji pensiunan KS itu naik 5%. Sekarang mereka sudah kembali ke alam baka menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mereka. Ingat jasa mereka, ingat kalau bisa wajah mereka dulu ya. Jadi kita sesaat mengheningkan cipta, doakan mereka supaya tenang di alam baka dan jasa-jasanya tidak akan pernah kita lupakan. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Terima kasih. Iya Pak. Ya. Acara berikutnya Orasi. orasi ya. Oke, monggo. Baik Bapak-Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid din.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, sebelumnya kami akan menyapa dulu dan berterima kasih kepada bapak-bapak polisi dari baik itu dari Polres Cilegon, Polsek Ciwandan atau Polsek Purwakarta. Terima kasih atas pengawalannya. Juga bapak-bapak TNI yang dibantukan di PT Krakatau Steel, terima kasih. Dan juga wabil khusus pada Bapak Satuan Pengamanan kita dari PT Krakatau Steel yang telah membackup acara ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hari ini adalah hari ketiga kita menggelar aksi damai di tempat di mana dulu kita bekerja ini. Semangat bapak-bapak. Allah. Semangat. Sebagaimana yang telah direncanakan, kita akan menggelar aksi sampai dengan hari Jumat. Ya. Masih sanggup bapak-bapak? Sanggup. Alhamdulillah. 5%. 5%. Alhamdulillah. Semangat bapak-bapak. Semangat. 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 Semangat, 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 semangat. Ini kita. Waduh, umurnya udah berapa, Pak? 73. Alhamdulillah masih aman. Ini aktivis kita, Pak. Alhamdulillah. Aja kendor. Alhamdulillah. Ya, makasih Pak. Bapak-bapak masih tetap semangat di hari yang ketiga ini. Kelihatannya jumlahnya kalau dari kemarin ini tambah nih Pak. Iya, kalau saya perhatikan, alhamdulillah makin tambah Pak. Makin tambah. Jumlah pensiunan kita seluruh Indonesia ada 6.000 Pak. Yang tinggal di Serang dan di Cilegon hampir sekitar 5.000 Pak Bustami. Serang Cilegon. Ya, hampir sekitar 5.000 Pak. Kalau saja kita hadir di sini 50% Pak. Ya, ini sampai ke sana Pak. Penuh. Sampai penuh nih Pak. Ya, betul. Dengan tidak kita tutup, pintu ini akan tertutup sendiri Pak. Ya, benar. Maka umumkan kepada teman-teman yang belum datang, hadir di sini Pak. Supaya 5% tetap cepat kembali. Alhamdulillah. Baik Bapak-bapak. Kalau kita berbicara angka 5 Pak, 5%, itu bukan merupakan kehendak kita Pak. Itu memang sudah tercantum dalam peraturan dana pensiun yang telah ditetapkan seperti yang tadi Pak Haji Bustami bilang. Ya. Para pendahulu kita telah memikirkan Pak agar nilai uang pensiunan kita tetap pada kondisi yang sesuai pada zamannya, makanya adanya 5%. 5 itu Pak, kalau kita menyatakan di sini angka keramat Pak, angka 5 itu. Rukun Islam, Pancasila, ada 5. Yang penting Bapak-bapak juga harus ingat bahwa angka 5 ini merupakan kehidupan kita. Pertama, kita hidup di alam rahim. 1 Pak. Kedua, kita hidup di alam dunia. 2. Yang ketiga, kita hidup di alam barzakh. Betul Pak? Itu udah berapa tuh? 3. Yang keempat, kita nanti akan ada di alam barzakh. Alam barzakh Pak, di mana kita dikumpulkan di sana. 4. Yang kelima, kita ada di alam akhirat. Mudah-mudahan kita bertemu kembali Pak nanti di alam akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mengetuk hatinya Pak Purwono agar hati beliau itu bisa lebur bersama kita di sini Pak. Karena beliau juga nanti akan merasakan apa itu yang namanya pensiunan Pak. Mungkin buat Pak Purwono 5% itu tidak ada artinya Pak. Tapi bagi ibu-ibu ini kadang-kadang kalau tidak ada 5% gimana Bu? Nggak kembali beras. Kurang sekali. Aduh kurang Pak. Kurang, jadi itu Bu. Untuk kita itu sangat kurang. Mungkin kalau buat Pak Purwono itu tidak ada artinya, tapi buat kita sebagian besar pensiun atau semua pensiun itu sangat berarti Pak. Nah itu makanya kita mengetuk dari hati kita paling dalam. Hendaknya Pak Purwono mengabulkan permintaan kita untuk mengembalikan hak kita. Itu hak kita Pak. Kan ini di masyarakat ini, orang pensiunan KS sudah pensiun masih minta naik gitu kan. Nah, itu bukan naik Pak, itu merupakan hak kita. Itu hak kita yang telah tercantum dalam peraturan dana pensiunan. Maka untuk itu sekali lagi kami informasikan kepada
khususnya Direktur Utama PT Krakatau Steel, agar tidak lupa dengan yang 5% tersebut, Pak. Jadi semakin seperti kemarin saya bilang, semakin Pak Purwono menjauh dari kita, kita akan tambah mendekat, Pak. Setuju? Kita akan tambah mendekat kepada Pak Purwono. Beliau akan menjauh, kita akan mendekatinya, Pak. Kita akan tuntut sampai ke liang lihat nanti itu, Pak. Betul, Pak? Semangat, Pak. 5%. 5%. Alhamdulillah. Jadi seandainya air laut akan naik sini, Pak, tumpah kita tidak akan bergerak, Pak. Siapa? Seandainya air laut itu naik ke sini menjadi tsunami, kita tetap di sini. Betul, Pak? Betul, Pak. Kita buat enjoy aja, Pak. Aksi kita adalah aksi bahagia. Kita buat enjoy aja, Pak. Ibu, jadi Bapak, Ibu-ibu sifatnya enjoy aja. Kita anggap kita lagi bernostalgia, rekreasi ke tempat pabrik kita dulu. Kita buat enjoy aja, Pak. Jangan tegang-tegang. Jadi sampai kapanpun kita akan tuntut, kita akan bergerak. Betul, Pak? Alhamdulillah. Mungkin itu aja, Pak, sekadar dari penyemangat dari kami yang diamanahi untuk mengkoordinir sampai mati, Pak. Sampai mati. Ya, mudah-mudahan nanti dikubur. Nah, ini Pak, ini teman-teman saya di pabrik bilet sampai mati. Iya. Nanti kalau kita akan bertemu dengan beliau, kalau memang beliau itu mengabulkan kita akan salaman di sana, Pak. Iya. Tapi kalau mereka tidak mengabulkan, kita acuhkan di sana, Pak. Betul, Pak? Iya. Jadi saya himbau kepada Pak Purwono, janganlah diri Anda menjauh dari pensiunan KS, karena juga nanti Anda sebagai pensiunan. Apakah Bapak mau, Pak Purwono, nantinya kalau berkumpul dengan pensiunan Bapak diacuhkan? Betul, Bu? Iya. Kita mengharapkan Pak Purwono akan berkumpul bersama kita, baik itu di sini ataupun nanti dengan istilahnya keputusan-keputusan yang beliau nantinya akan sampaikan kepada kita, terutama dengan yang tuntutan kita 5%, itu adalah final, Bu. Tapi seandainya Pak Purwono bilang, oh kalau sekarang kan untuk yang mengubah 5% ini programnya agak jauh, sementara saya berikanlah ad hoc, karena ad hoc itu merupakan kekuasaan yang ada di direksi. Kita terima, Bu, 5%, sementara diganti dengan yang namanya MLT. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Mungkin itu aja, Bu, Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian dari Pensiunan Krakatau Steel. Sekali lagi kami himbau, Pak, ajak teman-teman tetangga yang belum hadir. Minimal kita akan hadir di sini, Pak, sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Walaupun kita ditemui atau tidak ditemui, kita akan turun di sini. Betul? 5%. Kembali. 5%. Kembali. 5%. Kembali. 5%. Kembali. 5%. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak, ini ada arahan sedikit dari koordinator Bapak Haji Subarto. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? 5%. 5%. 5%. Terima kasih. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pensiunan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak aparatur kepolisian dan Bapak aparatur dari TNI yang telah beberapa hari ini membantu kami untuk memfasilitasi, mempermudah, memperlancar jalannya aksi damai kami. Terima kasih Bapak Polisi dan TNI yang telah membantu semuanya. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa hal terkait tata tertib di dalam aksi damai ini. Saya itu ini kemarin jumlahnya agak sedikit. Sekarang itu 1, 2, 3, 4, 5. Udah 3.000 peserta ini sekarang nih. Besok 4.000. Besoknya 5.000. Terima kasih. Jadi dengan banyaknya anggota memperkuat kami. Ya. Jangan sampai kendor. Ya. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, ya, jaga kondusivitas lingkungan kita di sini, rumah kita. Setuju? Ya. Selanjutnya, jaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar sini. Setuju? Selanjutnya, jangan saling menghujat, menfitnah dan lain sebagainya, sehingga akan menimbulkan hal-hal atau dampak yang kurang baik. Setuju? Ya, mungkin itu saja. Saya gitu teman-teman.
Satu lagi, tiap hari ya yang membersihkan sampah itu hanya segelintir orang, ya hanya segelintir orang. Jadi Bapak kesini kondisi bersih, kembali tempatnya bersih kembali. Setuju Pak? Setuju. Nah, kita sama-sama. Dan satu lagi, absensi jangan lupa. Bapak yang hadir ke sini harus absen ya, bukan gini ya. Harus absen. Ya, absen 5%. Harus wajib ya. Jadi tolong besok pagi lagi kasih tahu, informasikan ke tetangga yang kiri, kanan, atas, bawah, samping dan lain sebagainya untuk meramaikan sini, untuk hadir di sini. Tentunya para pensiunan Pak ya, jangan tetangga yang lain ya. Khusus para pensiunan Krakatau Steel Group. Itu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5%. Terima kasih. Terima kasih Pak Jabir, terima kasih Pak Imam yang telah menyemangati kita dan menitipkan pesan-pesan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu kompak dan anggota kita yang hadir di sini akan semakin bertambah, dan sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa pensiunan Krakatau Steel Group yang ada di Cilegon yang di bawah cabang PPKS cabang Cilegon terdaftar itu 3.856 orang ya, itu Cilegon, ditambah Serang 1.547 orang, jadi hampir 4.000 lebih kan ya. Nah, kalau 50% aja yang hadir, maka itu sudah sampai 2.500. Seperti yang dikatakan Pak Jabir tadi, kita nggak usah berteriak-teriak, sini udah tertutup. Nah, apa yang terjadi kalau bang ini tertutup? Nah, karyawan yang nggak bisa masuk, kelonjotan itu bapak-bapak di BUD kita ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, karena kita tidak mau mengganggu atau merusak kegiatan-kegiatan di sekitar kita sini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sejenak merelekkan diri dulu dengan mendengarkan atau mengikuti Sholawat Jibril yang akan dipimpin oleh Bapak Faroji Ali. Kepada Pak Faroji Ali kami persilakan. Suaranya berdua aja nih. Ayo.
Ya Allah, semoga dengan mendengar lagu yang dingin ini, salawat ini, mudah-mudahan kawan-kawan kita bisa koledor, tidak terlalu panas di hatinya. Mudah-mudahan salawat ini bisa membuka pintu didengarkan oleh Allah yang dimudahkan semua dari keinginan kita. Amin ya Rabbil Alamin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita ke melanjutkan acara. Dan tadi sudah disinggung oleh Kopap, jangan lupa absen. Kenapa? Bukan ada pembagian sembako di situ ya Bu. Cuman perlu saya ingin cerita sedikit ya tentang absen tanda tangan. Tahun 76 saya bersama teman-teman dan salah satu pensiunan Krakatausil yang sekarang sudah pensiun, dulu belum ya, itu membangun perusahaan air minum, memasukkan air minum melalui pipanisasi paralon. Waktu itu baru paralon pertama kali datang di kampung saya, yang tadinya penduduk di kampung saya itu mau ngambil air satu jerigen aja harus turun 1 kilo ke kali yang melalui tebing yang curam. Kalau mandi ke sana pulang sudah berkeringat kembali. Saya waktu itu masih pemuda, masih bujang kecil lah gitu ya. Sudah bekerja di sebelum bekerja di Krakatausil tahun 76, 75 itu, karena saya masuk mulai tes itu 76, 77 ya. Jadi saya yang ditugaskan untuk mengabsen atau mendata para donatur, para yang bekerja di proyek itu ya, yang bapak-bapak yang ngangkut pasir, ngangkut batu. Itu setelah sekian tahun air itu masuk ke kampung, saya melihat bahwa saya tidak ada namanya dan tidak ada tanda tangannya di buku itu. Ya, itu penyesalannya luar biasa, nggak ada kebanggaan saya ikut serta di situ. Nah, begitu juga di sini. Kalau nanti ini kita berhasil, mudah-mudahan berhasil dan harus berhasil, ya. Amin ya Rabbal Ya. Alamin. Begitu dibuka buku itu, absen itu yang dikumpulkan oleh panitia setiap hari sampai hari kelima, tidak ada nama kita, tidak ada tanda tangan kita. Sedangkan kita sudah menikmati hasil perjuangan mereka yang berpanas-panas di sini, berteriak-teriak di sini. Bagaimana rasanya yang 5% itu, Bapak? Ya, pengalaman saya sedih, kok nggak ada namaku, padahal aku yang ngedarin, aku yang menjadi panitianya juga, aku juga ikut mencari dana di Jakarta keliling ya, tapi tidak ada nama dan tanda tanganku. Bukunya masih saya simpan di rumah saya sampai sekarang. Setiap melihat itu, Bapak, aduh, kok nggak ada namaku di sini ya. Seperti itulah kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak hadir di sini, tapi nanti berhasil kita apa itu namanya ad hoc atau MLT, ternyata tidak ada catatan bahwa kita ikut serta dalam membelanya. Sedih, malu dengan diri sendiri ya. Apalagi kalau ditanya anak cucu kita, kakek kok nggak ada namanya di sini. Nah, ya subhanallah, jangan sampai terjadi. Maka bisikkan kepada teman-teman kita, saya selaku ketua cabang PPKS Cilegon, melalui ranting-ranting, melalui komisariat ya, yang semuanya 10 ranting kali 70 komisariat di tempat Bapak, selalu menyampaikan pesan, hadirilah di sini, ikutlah bersama kita ya. Setuju? Nanti pulang bisikan 5%, 5%, 5%. Kalau kita ikut berjuang di sini, nelannya itu nikmat sekali ya. Ya. Baik, kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu penyampaian orasi yang akan didahului oleh Bapak Daeng Ragib Rashid. Kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan Pak buat Pak Abdul Rashid. Monggo Pak Abdul Rashid ke depan, silakan. Jeng jeng jeng. Ya.
Wah, ini dia. Rupanya tengah di tengah-tengah. Tidak berubah sedikit pun meskipun sudah orasi selama 2 hari lebih. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena saudaraku semua yang pensiunan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, masih diberi nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling terpenting, Pak, ya. Sehat. Urusan duit nomor 2 setelah sehat. Tapi kalau menyangkut hak harus diperjuangkan. Ya. Ini agak tambah nih peserta ya hari ini saya lihat, mudah-mudahan berikutnya bertambah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini sudah tidak bisa dihentikan, dikembalikan. Ya, sepakat nggak? Masih semangat nggak? Kita tidak akan berhenti. Bahkan kemungkinan di sela-sela kita ke sini bisa disela dengan kegiatan kita aksi ke DPR, bisa terjadi, atau aksi ke Istana Negara, ya, atau kembali lagi ke Kementerian BUMN, ya, karena ini perusahaan negara. Artinya ini Pak Presiden kita perlu tahu juga kondisi rakyatnya yang sudah pernah mengabdi di BUMN, dan itu sudah haknya, ya. Iuran kita dipotong tiap bulan, ya. Sistem pensiunnya manfaat pasti, artinya pasti manfaatnya pasti. Manfaat pasti itu naik turunnya dana pensiun itu kewajiban pendiri. Kita pensiunan sudah tidak punya kewajiban lagi karena kita sudah tidak bekerja. Makanya pada waktu kita aktif dipotong tiap bulan iuran itu, kita juga tidak pernah protes, ya. Naik gaji tiap tahun, naik juga iurannya, tidak pernah protes karena kita sudah tahu persis bahwa pensiun kita nanti namanya manfaat pasti, ya. Jadi itu dana pensiun, hak kita baru bisa hilang kalau Krakatau Steel juga sudah tutup. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Krakatau Steel masih operasi, ya, itu kewajibannya sama dengan kewajiban yang lain. Kewajibannya ke dana pensiun itu sama dengan kewajiban membeli bahan baku, bayar utang-utangnya, itu sama posisinya, ya. Jadi kita bukan mengemis, bukan meminta-minta, ya. Termasuk iurannya perusahaan itu pun itu kewajiban karena diatur di undang-undang, ya. Atau undang beda dengan program pensiun iuran pasti, ya. Iurannya yang pasti tapi manfaatnya tidak pasti, makanya dikelola oleh pihak. Jadi ini memang sudah tidak ada, Pak, sudah tidak ada tahun, Pak. Bahkan kita sampaikan, tadi saya sampaikan beberapa orang, dan harus juga teman-teman tahu, kita tidak perlu terlalu merengek-rengek untuk ketemu dengan KS1. Mestinya beliau yang berkepentingan untuk ketemu kita, ya. Kalau mau kita berhenti kegiatan kita ini, ya. Terserah beliau, apakah mau terus-terusan seperti ini dijaga oleh pihak kepolisian. Ini kan tanggung jawab Krakatau Steel, ya, untuk tetap supaya di sini kondusif. Kita ini pihak yang dirugikan, ya. Tugas kita hanya menyampaikan pihak polisi bahwa kita ada kegiatan, ya. Masalah segala sesuatunya ke pihak polisian itu tanggung jawab Krakatau Steel. Jadi kita tidak perlu merengek-rengek, Pak. Kalau dia mau seperti ini, kita jalan terus, ya. Kita lihat aja, apakah duluan dia mati, apakah duluan kita, ya. Sampai sejauh mana ininya, ya. Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Mati itu tidak mesti kaya, tidak mesti miskin. Mati itu tidak mesti tua, tidak mesti muda. Mati itu tidak mesti sehat, tidak mesti sakit. Dan itu pasti dia alami, Pak. Tapi tragisnya, kalau BUD mati ini membawa beban. Beban yang hak kita dirampok, tidak dikembalikan. Itu akan dipertanyakan, Pak. Jangan setelah kiamat dikubur pun sudah langsung dipentungin itu, ya. Dipentung itu, Pak. Saya yakin, Pak. Karena menyesalkan Nariwu belum lagi anak istrinya, ya. Ini kalau kita lihat kondisi pensiunan yang 70%, kalau dilihat ada potongnya satu persatu, nangis kita, Pak, ya. Bisa saja mungkin baru seminggu gajian sudah tidak ada lagi.
Ya, itu karena kekuasaan kebesaran Allah saja Pak, sehingga masih bisa melanjutkan hidupnya. Itu hanya kekuasaan Allah. Orang masih aktif aja tanggal 27 sudah koma, ya, dengan potongan koperasi dan lain sebagainya. Gimana pada saat pensiun gaji kita itu terujung payung Pak, ya, tidak sampai dengan 15% dari waktu kita aktif beri tunjangan. Ya, contoh gaji waktu aktif 18 juta, itu tinggal gaji pensiun 2.500.000. Tidak gitu Pak. Itu hanya kebesaran Allah sehingga kita masih bisa dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menuntut macam-macam. Kita juga tahu kalau bukan hak kita, kita tidak bakal menuntut. Ini hak kita yang sudah di awal sejak bekerja setelah tangan kontrak sudah lihat bahwa KS itu ada pensiunnya, ada pensiunnya. Dipotong iuran pensiun dari karyawan 5%, perusahaan iur 15%. Sudah tahu. Sehingga teman-teman sekarang kita yang hadir ini semangat terus kerja, tapi begitu pada saat pensiun itu malah dipotong. Nah, itu saya bilang Pak, kita kalau dibawa kemana aja, ya, akan menghadap kepada Allah. Itu pada pensiun baru hak kita hilang semua. Kalau Karatos Steel sudah tutup, itu pun hak kita bisa kita minta bantuan ke pemerintah, tolong ditangani nih hak kita yang masih ada pensiun karena KS tutup supaya diberikan. Karena pemimpin negara kita itu mendapat amanah untuk melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia dengan segitu banyak sumber daya alam kita. Itu sampai tertinggi itu tugas negara. Nah ini karena belum pada tahap, karena KS masih beroperasi, ya kita tuntut ke KS sebagai penanggung jawab pendiri dan pensiun. Itu Pak. Jadi kita sampaikan lagi bahwa tidak ada kata henti. Terserah, kita sudah tidak perlu terlalu ngotot. Mau diruntuhin kita, mau tidak, kegiatan kita ini jalan terus sampai dikembalikan. Ya, mudah-mudahan ada pihak-pihak yang bersimpati dengan kita, apakah DPR. Cuma memang momennya ini kan lagi pilpres nih, lagi caleg nih. Biasanya kalau lagi seperti ini banyak yang bersimpati nih, ya. Tapi kalau benar-benar membantu secara ikhlas, kita mau, ya. Silakan mau dimediasi ke kementerian, mobilisasi ke presiden, kemanapun kita, yang penting ini hak kita dikembalikan. Tinggal BOD tahan nggak dengan kondisi seperti ini terus, ya. Kalau kita tahan-tahan, makanya dibawa enjoy aja Pak, banyak berdoa, ya, banyak berdoa supaya dapat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Aparat-aparat keamanan kita Pak polisi ini sebenarnya dalam hatinya tuh pengen cepat selesai Pak, ya, supaya mereka bisa mengerjakan tugas-tugas selesai. Iya Pak, karena saudara kita sendiri juga. Tapi karena tugasnya dan kita ada pemberitahuan, ya mau tidak mau, suka tidak suka harus mengamankan. Dengan catatan kita harus tetap tertib Pak, ya. Jangan memprovokasi, apalagi memprovokasi keamanan, jangan sama sekali, ya. Sudah luar biasa kita dijaga dengan baik. Jadi itu Pak, ini tidak ada kata henti, ya. Paling kita sesuaikan kalau misalnya Karatos Steel cuti massal, ya kita juga ngapain ke sini kalau nggak ada kegiatan juga, itu paling Pak. Jadi kan setelah kita selesai ini kita evaluasi, ya. Jadi yang paling penting sampaikan ke teman-teman saudara-saudara kita yang lagi masih sehat. Jadi jangan lihat ini, jangan-jangan yang 30% ini yang gajinya besar merasa belum butuh, tapi ada waktunya Pak, ya. Saat ini belum butuh, besok-besok, karena kita tidak tahu kehidupan kita ke depan. Jangan setahun 2 tahun, besok pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Harta sebesar gunung pun kalau berkehendak hari ini dihancurkan oleh Allah, bisa Pak. Ya, hari ini saudara-saudara kita yang lagi kesusahan, besok bisa dapat rezeki yang tidak disangka-sangka kalau Allah berkehendak. Amin. Itu tidak ada, tidak mungkin. Yang penting ada ikhtiar, hak kita harus diperjuangkan. Jangan mengambil hak orang lain. Pokoknya jangan satu perak pun, ya. Jangan memakai yang tidak halal. Makanya kita juga kadang-kadang heran. Kita kan ini kerja di Karatos Steel ini. KS itu kalau seremonial pasang besar-besar tuh hari selama anti korupsi. Tapi faktanya yang dikasih amanah KS ini tidak akan begini terpuruk penyotong kalau tidak ada dugaan korupsi Pak, tidak mungkin.
Ya, kalau dipimpin secara amanah, tidak ada korupsinya, tidak mungkin Pak. Sudah lama KS ini kebiar, bahkan Korea itu yang posko ini punya KS semuanya. Kalau dipimpin secara amanah, bukan malah dijual satu-satu. Jadi cuma seremonial, pasang besar ya, hari anti korupsi. Bahkan kadang-kadang istighosah, doa-doa tidak akan diterima doanya Pak. Manggil ulama sekelas apapun, ya. Kalau yang memanggil berdoa itu orang jolim, menjolim orang banyak, tidak sampai kepada Allah. Betul. Ya? Tapi walaupun orang kekurangan, tapi jujur, selalu hatinya baik, ya, membantu semaksimal mungkin sesuai kemampuannya, itu makbul Pak, langsung kepada Allah. Jadi BOD sekarang ini, kalau jolim gini, panggil ulama sekelas apapun, ya, berdoa supaya KS bangkit, tidak akan sampai kepada Allah. Kalau masih jolim, ya, masih menjual pensiun, itu saya tanggung jawab dengan saya ini, ya, bahwa Allah tidak akan menerima doa sekelas meminta ulama datang ke sini untuk berdoa supaya KS maju, tidak akan dijawab oleh Allah. Ya, itu Pak. Banyak fakta sejarah, para istri-istri Nabi pun banyak yang masuk neraka karena tidak taat suaminya. Istri Fir'aun dilaknat oleh Allah, tapi istrinya taat kepada Allah, masuk surga Pak. Ada di Al-Quran. Jadi jangan ngelihat ininya aja Pak. Pokoknya kalau saya keyakinan saya, ya, berat KS ke depan kalau masih seperti ini perilaku BOD, ya, selalu jolim terhadap manusia, apalagi kalau KS sendiri pensiunan, tapi sibuk dengan itu masalah sibuk investasi itu langsung diratakan oleh Allah. Ingat nggak waktu kita Mei di PPKS, baru aja teman-teman berdoa unak-unak, sorenya KSM 1 kebakaran, ya, berapa biaya untuk menangani kebakaran? 1 T, padahal punya kita itu cuma tidak sampai ratusan miliar untuk menangani ini. Itu hilang dengan sendirinya, 14 tuh 1 T, belum lagi delay, harus memakan waktu 1 tahun untuk menangani. Tidak tertutup kemungkinan, ya, akan ada bencana-bencana yang lain kalau tidak segera ditangani ini, ya. Bisa jadi BOD saya juga nanti diganti. Iya diganti, tapi tetap mempertanggungjawabkan selama menjabat BOD, tidak menyelesaikan permasalahan ini. Tetap diminta pertanggungjawabannya Pak. Sekecil apapun, sebiji sarra itu perintah pertanggungjawaban. Termasuk omongan saya ini, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena menyangkut 6.000 pensiunan. Siapa lagi yang memperjuangkan kalau bukan kita ini Pak? Jadi yang hadir ini luar biasa nih teman-teman. Apalagi ibu-ibu nih masih harus ngurusin suaminya, anak-anaknya masih sekolah, harus masak, meluangkan waktu ke sini, ya. Jadi bapak-bapak yang masih ada di rumah harusnya malu sama ibu-ibu, ya. Ya, betul. Kita sampai hari Jumat tetap kegiatan. Nanti hari Jumat kita evaluasi, kita lihat agenda kerjanya KS sampai kapan liburnya. Nanti setelah itu kita memperbaiki polisi lagi, ambil kita evaluasi kemana-mana yang tadi saya bilang. Bisa nanti kita selat ke DPR, ya, selat ke Istana Presiden, ya. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa terima kita, ya. Dan bisa jadi ke Erton, ya. Ini sedikit informasi bahwa kegiatan ini, foto-foto maupun video-video ini tiap hari saya update ke Kementerian BUMN. Pihak Kementerian BUMN berterima kasih, ya. Setiap saya kirim terima kasih atas info ini. Nah, mudah-mudahan info-info ini itu dipelajari beliau. Apakah dia biarkan kita begini terus tanpa memanggil BOD untuk menyelesaikan ini? Oke Pak, ya. Silakan semua teman-teman yang punya potensi untuk orasi, silakan. Kita tetap konsisten sampai 10.30. Ini perlu dicatat Pak. Saya ini sejak sebelum demo tiap hari ini mulai hari Senin, saya itu biasanya mandi air hangat, ya. Kalau nggak mandi air hangat, langsung panas dingin besoknya. Ini karena pagi-pagi selalu mandi air biasa, alhamdulillah, malah dikasih sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa Pak. Jadi kalau Allah itu, yang penting itu kalau untuk kepentingan orang banyak, insya Allah langkahkan kaki, Allah akan bantu. Demikian disampaikan. Silakan Pak Guma, ya. Pak Guma ini action tapi pakar orasi juga, ya. Banyak juga ide-idenya, banyak juga pemikirannya. Jadi
Kemarin kan Pak Eca karena berhalangan. Jadi di sini ada berhalangan, pakar-pakar ini ada aja nongol Pak, ya. Ada aja selalu yang nongol. Ya. Nah ini silakan dilaju Pak Gomeng untuk diarahkan lagi sedikit. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, 5%. Kembali. 5%. 5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasid, orangnya yang luar biasa. Ya, itu tadi Daeng Rasid yang telah menyampaikan orasi. Ibu-ibu yang punya dapur yang langsung sebagai objek sasaran langsung dengan ibu-ibu penyemangat. Terima kasih. Ini diabadikan, kelihatannya ada yang minta mau diabadikan ibu-ibu ya. Berikan waktu ya, berikan waktu. Ini harus untuk diabadikan ya. Inilah salah satu Sri Kandi kita ya, yang tidak mau kalah. Kameramen, urusannya urusan dapur. Kameramen, ya. Inilah yang perlu
perlu diketahui semangat yang tidak putus-putus harus kita acungi jempol ya. Para ibu-ibu harus sadar ya bahwa 5% ini harus kembali. Setuju? 5%. 5%. Alhamdulillah. Terima kasih. Lagi MC. Monggo silakan kembalikan MC. Siapa? Baik Pak, kita Ada di sini. menginjak acara berikutnya yaitu orasi ya. Orasi kembali yang akan disampaikan oleh Bapak Leopold Sitompul. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Leopold. Bapak Leo. Pak Leo, Pak Leo. Mana? Putri. Wah, terima kasih Pak Leo. Monggo, Pak Leo. Ini maskot kita nih. Biasa. Maskot PBKS. Pak Leo, buka Pak Leo, buka. Masih muda dan masih kenceng. Masih muda, tapi ada yang lebih muda lagi. Ini Pak Bustomi Gumai, 17 tahun. Makanya Kepala Cabang Cilegon seumur hidup. Nah, terima kasih. Saya diminta untuk hadir di sini. Ya, sudah 2 hari saya tidak hadir, ya karena ada keperluan keluarga ya ke Bogor, dan sebenarnya saya tuh kehilangan momen karena hari-hari pertama sebenarnya momen yang paling seru menurut saya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ya, kegiatan unjuk rasa seperti ini, dan hari ini saya bisa hadir, alhamdulillah ya. Tapi mohon maaf, Bapak MC siapa nih MC? Ya, saya. Pak, bisa tolong ditarik tuh Pak yang di belakang Pak. Bapak, mohon maaf Pak. Dengan keikhlasan maju ke depan semua Pak. Maju ke depan semua Pak. Punten Pak. Punten, mohon maaf. Kita biar menyatu ya. Biar menyatu. Ayo. Unjuk rasa kita ini adalah menuntut pengembalian hak kita Pak. Ya. Tolong Pak, yang di belakang sementara maju dulu. Nanti setelah itu bisa istirahat kembali. Aduh, terima kasih Pak Karno, wakil divisi saya dulu. Kalau pensiunan nggak ada salah Pak, nggak ada salah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang ya, tolong maju ke depan ya. Kita menyatu Pak, menyatu biar semangatnya lebih mengalir ya. Oke, kita lanjut. Masih semangat? Masih. Semangat. Kalau gitu semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. 5%. Terima kasih ibu-ibu ya. Ini luar biasa ibu-ibu para Sri Kandi pejuang ya. Kita istilahkan Sri Kandi pejuang. Ibu-ibu ini selalu aktif mengikuti dan juga hadir ya dalam kegiatan-kegiatan perjuangan kita ini. Bapak Ibu sekalian, jadi kita ada di sini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita menuntut hak kita. Jadi kita bukan minta sesuatu yang baru, ya, bukan meminta sesuatu yang baru, tapi kenaikan itu sudah menjadi hak kita. Setuju teman-teman? Untuk yang Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kita ya, dari kita tuh sudah mulai dari bulan Februari sudah berjuang seperti ini Bu, walaupun bukan unjuk saya tapi di sekretariat ya, sekretariat BPK. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru hadir, baru bergabung, biar Bapak Ibu tahu kehilangan atau
kan yang 5% itu terjadi tahun 2020, tapi sebelum itu kita sudah menggunakan peraturan dana pensiun KS tahun 2009 ya, tahun 2009. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, peraturan itu, kenaikan 5% per tahun itu sudah ada sejak tahun 1997 ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu yang bekerja mulai dari sebelum 1997 atau sudah 1997 ya, sudah mengiur kita dari tahun itu ya, untuk kita nantinya mendapatkan kenaikan 5% itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah segan gitu ya, atau merasa kok sepertinya kita nuntut-nuntut ya. Kita bukan menuntut sesuatu yang baru, tapi kita menuntut hak kita ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat di media ya, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu juga mungkin pernah menonton videonya, nonton di TV, ada di online gitu ya, atau di koran. Menteri BUMN bilang ya, bahwa dana pensiun BUMN itu dirampok. Makanya dibilang oleh Menteri BUMN, ada itu ya, itu kita yang ngomong ya, bukan kita yang ngomong. Jadi biadab ini memang kata yang udah sangat kasar, tapi itu bukan kata-katanya kita, itu kata-katanya Menteri BUMN. Malah yang lebih lagi kan oleh Menteri BUMN saat itu adalah, saya sedih ya, Menteri BUMN bilang saya sedih masa tua pensiunan BUMN dirampok ya. Dan itu terjadi dengan kita juga sama ya. Jadi tetap kita harus semangat, tetap harus semangat. Bagaimana kita tetap semangat untuk menuntut ini? Siap untuk berjuang terus ya. Ini memang sudah direncanakan, kalau tidak ada persetujuan dari KS1 sampai nanti hari Jumat, kita tetap kesini sampai hari Jumat, Pak. Siap? Siap! 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 Dan jangan lupa juga, bukan hanya sampai hari Jumat ya, kalau sampai hari Jumat pun kita tidak mendapatkan persetujuan, ini ada kemungkinan akan dilanjut. Apakah Bapak Ibu siap? Apakah Ibu siap? Siap. Siap. Tapi siapnya ya, ini bisa jadi bukan hanya di sini ya, bisa juga nanti kita ke istana. Siap. Ke Istana Negara di Jakarta. Siap. Ya. Jangan khawatir, kita menuntut hak kita ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Cuman Bapak Ibu ya, kita sebenarnya punya kendala kalau kita harus keluar kota ke Jakarta ya. Biayanya itu lumayan besar ya. PPKS juga mungkin budgetnya terbatas. Jadi kalau kita memang mau memperjuangkan ini, saya sebenarnya menghimbau kita semua yang masih punya kemampuan ya, kita perlu urunan juga. Apakah Bapak Ibu siap untuk itu? Ya. Mungkin urunannya nggak besar-besar amat ya, mungkin 50.000, 100.000 ya, mungkin 50.000 cukup. Jadi untuk merealisasikan perjuangan kita, kalau memang budget TPKS tidak kuat untuk membiayai itu, kita urunan. Apakah Bapak Ibu siap? Siap. Yang penting ada yang ngurus, Pak. Ada koordinatornya. Siap. Panitia kita. Ayo kita ini siap semua, Pak. Ya, panitia udah berpengalaman ya. Kita sudah ke kantor Wisma Baja Jakarta unjuk rasa begini, sudah ke Kementerian BUMN di Jakarta seperti ini. Kalau nanti kita ke Istana Negara juga
sudah tidak masalah, panitianya sudah berpengalaman. Ya, memang kendala kita nanti biaya, itu aja. Ya. Kalau fisik saya lihat Bapak Ibu ya dengan usia yang seperti kita ini, ya kita juga masih lompat-lompat masih bisa ya. Luar biasa, luar biasa. Ya. Jadi jangan khawatir, kita tidak akan berhenti sampai ya tuntutan kita terpenuhi. Amin, amin. Apa itu tuntutan kita, Pak Ali? Ya, agar dikembalikan 5%. 5%. 5%. Jangan kendor, jangan juga umes. Karena ada juga teman-teman kita merasa bahwa waduh ini kelamaan ya. Ini kelamaan, tapi yang menentu kita itu hanya berusaha, tapi hasilnya bukan kita yang menentukan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hanya berusaha. Ikhtiar sekuat kita ya. Berusaha sekuat kita. Jadi tolong Bapak Ibu juga, karena ini kita juga tidak tahu apakah ini akan sebentar atau akan lama. Jadi kita harus bisa mengatur irama seperti pelari maraton ya. Siap. Seperti pelari maraton. Siap, siap. Bagaimana pelari maraton? Dia mengatur ritme larinya agar tidak berhenti di tengah jalan. Bagaimana dia akan memenangkan? Bagaimana agar dia bisa menang? Dia atur ritmenya, kekuatan fisiknya, napasnya. Begitu juga kita ya. Jadi walaupun nanti ya kita sekarang tidak berharap ini berlama-lama, tapi kalau sampai ini menjadi lama ya, kita harus seperti maraton, kita harus kuat secara fisik, mental dan semangat. Apa ibu-ibu Serikandi siap? Siap. Apa ibu-ibu Serikandi siap? Siap. Ya, bapak-bapak siap? Siap. Bapak-bapak yang di sini siap? Ya, oke. Kalau begitu, ya kita jaga kesehatan kita masing-masing, ya. Jangan terlalu memaksakan, tapi juga jangan terlalu loyo. Hanya karena sedikit ada kelemahan langsung, ya saya lagi nggak enak, ini lagi nggak enak. Jadi tetap kita harus berusaha, ya. Kita sudah membayar iuran ya, terutama bapak-bapak di sini mungkin mayoritas. Ada yang dulu waktu bekerja sampai pensiun lebih dari 30 tahun. Bapak Ibu sudah mengiur lebih dari 30 tahun. Bayangkan, dijanjikan di dalam peraturan dana pensiun akan mendapat manfaat pensiun seperti apa, ditambah kenaikan 5% setahun, dan itu dirampok ya, dihapus, dirampok. Dan yang sangat menyedihkan buat kita, ternyata itu dilakukan untuk niat menjadikan Krakatau Steel yang sudah rugi 8 tahun berturut-turut menjadi untung ya, dan itu dilakukan oleh KS1 dari luar waktu itu ya. Selamat datang Pak Albert. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita nanti. Silakan, lanjut Pak Leo. Jadi kita jangan diam ya. Kalau kita dirampok, kita jangan diam. Kita harus rebut kembali itu. Ya begitu. Sekali lagi saya sampaikan 5%. Kembali. 5%. Kembali. 5%. Kembali. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua yang sudah hadir, kita usahakan besok, lusa, kalau belum ada persetujuan hari ini, kita lanjutkan besok dan lusa. Begitu Pak Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo yang telah berapi-api membangkitkan semangat kita. Nah inilah tokoh di belakang layar daripada pergerakan kita ini.